Nah, lalu bagaimana kalau seandainya sudah dibuatkan 4 kampus dan 4-4-nya menolak? Artinya kita tidak bisa berangkat. Ya, gugur jadinya. Oh, ya. Nah, tapi kalau untuk tipsnya sendiri, mungkin yang terlepas dari itu, Mbak, boleh aku minta 2 tips untuk yang seleksi administrasinya dan 2 tips lagi untuk yang wawancaranya, Mbak. Oke. Nah, kalau untuk yang seleksi administrasi tadi saya sudah bilang bahwa dokumen itu saya lengkapi jauh-jauh hari. Terutama di bagian study objective atau esainya. Study objective dan personal statement. Kebetulan pada saat saya menerima beasiswa Fulbright itu baru ada study objective. Saya menyiapkannya setahun sebelum saya apply beasiswa Fulbright. Karena esai itu bisa matang setelah kita menulis melalui proses. Jadi kalau saya gitu, saya tulis dulu nih outline-nya. Apa sih yang mau saya lihat beasiswa Fulbright ini apa sih objektifnya, sehingga apa yang saya terangkan dalam diri saya itu memang memenuhi apa yang diminta beasiswa Fulbright. Lalu saya tuliskan dulu outline-nya, setelah saya tuliskan outline-nya, lalu saya tambahkan keterangan bagian yang misalnya community service, apa nih yang mau saya sebutkan begitu ya. Lalu biasanya kalau sudah itu saya akan simpan dulu, nggak akan saya kerjakan. Nanti setelah 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian buka lagi, dapat ide baru lagi. Jadi prosesnya gitu. Jadi drafting, kemudian endapkan, revise, draft, revise. Yang itu yang saya lakukan sampai saya merasa benar-benar oke, ini kayaknya yang paling matang gitu ya. Jadi nomor 1 dokumen yang kayak yang wajib tuh seperti kayak TOEFL, dan ini tidak bisa ditawar. TOEFL score untuk master itu 550, kemudian untuk PhD itu, doktoral itu 575 gitu. Dan ini tidak bisa ditawar. Jangan kalau misalnya, oh, aduh saya ini 549, satu lagi aja gitu. Satu lagi ya tetap tidak memenuhi syarat kan gitu. Jadi otomatis siapkanlah diri praktek TOEFL testnya itu untuk memenuhi syarat minimum tadi gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar, memang harus ada. Kan disiapkan jauh-jauh hari, apalagi kalau yang namanya skor TOEFL itu kan berlaku sampai 2 tahun. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Academic transcript harus dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jangan mau dekat deadline-nya baru sibuk ke kampus mencari terjemahannya gitu. Padahal kalau dia sudah ada lalu dilegas sebanyak-banyaknya dan dia tetap berlaku gitu kan, dan bisa dipakai untuk apply ke beasiswa yang lain. Surat rekomendasi siapkan dari jauh-jauh hari gitu. Carilah orang yang memberikan rekomendasi yang memang tahu track recordnya kita gitu. Saya pribadi sangat sering dimintai mahasiswa saya untuk memberikan rekomendasi. Tapi apabila saya tidak mengenal dengan siswanya, saya tidak akan mau mengatakan, oh buat dah suratnya nanti saya tanda tangani. Saya biasanya selalu membuat rekomendasi sendiri, dengan saya tahu ini mahasiswanya yang mana, lalu kemudian saya akan tanya, ini mau ke beasiswa mana gitu. Karena saya kalau seandainya setiap beasiswa itu kan berbeda-beda, dan dia membutuhkan sehingga saya tahu dalam rekomendasi ini bagian mana kelebihan siswa saya ini yang harusnya saya tonjolkan. Itu sih alasannya. Nah, ini disiapkan jauh-jauh hari. Nah, untuk yang study objective dan personal statement ini silahkan disiapkan jauh hari dan dia berproses. Itu yang untuk administrasi ya. Jadi saya sarankan jangan tunggu sampai mepet waktunya baru dikirimkan. Lalu bagaimana dengan interview? Ini insya Allah kalau misalnya udah lewat nih yang administrasi, kan kita mikirkan interview. Saya tidak menyarankan belum lewat administrasi, sudah menghabiskan energi, aduh gimana nanti ya interview gitu. Kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika saya sudah tahu nih, oh ya saya bakal diinterview gitu ya, maka saya gunakan waktu 2 minggu itu untuk mocking interview. Saya siapkan, saya cari di internet nih apa kira-kira pertanyaan yang memungkinkan. Kemudian saya tanya alumni Fulbright atau penerima bisnis Fulbright, apa sih Mbak yang pertanyaan dimungkinkan? Lalu saya catat kemungkinan pertanyaan ini, lalu saya siapkan jawabannya. Nah, ketika saya tes diri saya biasanya tes diri itu sambil di depan kaca ngomongnya gitu ya. Jadi termasuk gimana memperkenalkan diri, apa yang harus disebutkan. Saya tidak harus menghafal saklek, tapi paling tidak saya tahu apa yang mau saya omongkan ketika pertanyaan ini keluar. Karena kita sendiri ketika dalam situasi di interview itu kan kita udah nervous.
Bahkan ketika disuruh memperkenalkan diri pun kita nggak tahu apa ya yang mau disebutkan gitu. Konon lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari ekspektasi kita gitu. Makanya begitu saya tahu bahwa saya akan diinterview nih. Waktu itu saya akan diinterview di Aceh 2 minggu, maka setiap hari, kebetulan anak saya yang pertama waktu itu masih 1 tahun ya, maka setiap hari saya titip anak saya ke orang tua agar saya bisa praktek di depan kaca gitu. Itu sih yang saya lakukan gitu. Jadi memang yang saya lakukan adalah satu, mencari informasi kira-kira pertanyaannya apa. Lalu yang kedua adalah belajar dari para alumni atau penerima beasiswa Fulbright, karena mereka yang paling tahu. Dan praktek. Sehingga alhamdulillah ketika saya interview, sampai interviewernya bilangnya, udah ya Mbak ya, udah kelamaan interviewnya gitu. Lalu yang satu juga bilang, Mbak ini berapa lama sih survei kampusnya, kok tahu banget sampai jumlah mahasiswanya berapa rata-rata di kelas gitu loh. Karena saya menyebutkan salah satu kenapa saya pilih kampus ini, karena rasio jumlah dosen dengan mahasiswanya itu kecil, sehingga memungkinkan saya punya komunikasi yang intens dengan profesor gitu. Nah itu ternyata jadi nilai lebih, karena mereka anggap, oh ini berarti sebelum interview dia sudah melakukan research gitu. Itu Wah, sih yang saya lakukan di interviewnya. iya risetnya jadi mendalam banget ya Mbak, bener-bener Ya, benar gitu. sampai tahu Jadi banget. dengan ditambah yang saya ngomongnya lancar, sampai ditanya, Mbak sudah pernah ke luar negeri belum? Belum, saya bilang. Kok bahasa Inggris Mbak kayak orang yang pernah di luar negeri? Karena saya sudah praktekkan duluan nih, kira-kira apa nih Oh iya, jawabannya, iya. apa nih jawabannya gitu. Di belakang layar ya Mbak, jadi udah kayak student council Ya, aja. iya benar. Jadi sudah dipraktekkan sehingga nervous itu pasti ada gitu ya. Tapi paling enggak ketika mereka melakukan pertanyaan yang di luar dari ekspektasi saya, tapi karena saya sudah siap dengan kemungkinan-kemungkinannya, jawaban dari pertanyaan yang lain ternyata bisa saya pakai untuk jawaban yang itu gitu. Oke. Jadi kayak ditanya, Mbak, kenapa sih milihnya Albuquerque? Karena saya waktu itu memang memilih University of New Mexico. Kenapa ke sini? Ini kan nggak ada saljunya. Memang nggak ingin melihat salju gitu. Lalu saya jawab, ya kebetulan di New Mexico, terutama Albuquerque itu matahari terbit lebih dari 300 hari per tahun. Artinya iklimnya tidak terlalu jauh dari Indonesia. Dan ini saya yakin membantu saya untuk beradaptasi. Gitu ya. Ini salah satu. Karena saya mau berangkat untuk belajar, maka saya akan saya akan mengusahakan segala sesuatu demi kebelanjaran belajar saya. Tentunya saya ingin melihat salju, tapi kan salju bisa dilihat saat liburan, misalnya saya katakan seperti itu. Oh iya, dia bilang. Jadi yang kayak begini saya bisa jawab bahwa memang matahari terbit itu lebih sering di Albuquerque itu setelah saya baca yang mana sih Albuquerque, apa sih kelebihannya, kemudian ditambah lagi mereka melting pot yang begitu. Ketika saya sampaikan kepada interviewernya, sampai interviewernya lupa mau nanya apa yang lain karena saya sudah terlalu panjang lebar menjelaskan gitu jadinya. Oh. Wah keren banget. Kalau boleh tahu nih Mbak, kampus yang akhirnya Mbak lulus dengan gelar PhD itu pilihan keberapa dari 4 kampus itu? Jadi kalau di grade itu yang keberapa? Pilihan pertama. Jadi Oh, memang saya, disinilah letaknya kenapa kita memilih, kenapa kita perlu research gitu ya. Jadi saya memang memilihnya adalah educational linguistics namanya. Jadi bukan applied linguistics. Pada saat itu strategi saya adalah saya mencari sesuatu yang memang tidak ditawarkan di Indonesia. Nanti kalau ada di Indonesia mereka bilang kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Jadi keluarlah ada namanya educational linguistics dan ini hanya ditawarkan oleh 3 kampus kalau saya tidak salah. Jadi ketiga kampus ini, yang 2 adalah kampus Ivy League, yang artinya lebih berat, kemudian uang kuliah lebih mahal, dan yang pertama itu adalah, yang satu lagi itu adalah University of New Mexico. Tapi University of New Mexico ini merupakan kampus pertama yang menawarkan program studi ini gitu. Makanya saya jelaskan, kenapa saya milihnya educational linguistic gitu, supaya memang saya mau belajar linguistik tapi fokusnya untuk pendidikan. Jadi tidak applied linguistik yang melebar kemana-mana. Lalu pada saat itu saya memang sudah fokus kepada ada satu orang ahli Vygotsky, teori Vygotsky yang memang belum banyak diolah di Indonesia. Jadi barangkali mereka-mereka yang berkecimpung di pendidikan anak usia dini lebih mengenal Vygotsky daripada orang bahasa gitu. Jadi salah satu ahlinya itu tulisan-tulisan itu banyak dikeluarkan oleh profesornya di sana, namanya Holbrookman. Jadi saya menuju ke sana itu salah satunya karena beliau ini gitu. Dan ketika saya sampai di sana pun pembimbing akademik saya dan sekaligus pembimbing disertasi saya adalah beliau gitu. Jadi di bawah dia langsung. Makanya disertasi saya juga bahasannya masih tentang Vygotsky.
Jadi yang seperti ini sih maksudnya. Memang barangkali kampusnya nggak gitu terkenal, tapi karena memang saya tembakannya ke sana, maka dengan persyaratan juga yang tidak terlalu berat gitu. Alhamdulillah jadinya keterima. Jadi memang itu opsi yang pertama saya, itu pilihan saya ya ke situ gitu. Oke. Kalau boleh tahu dulu disertasinya tentang apa ya, Mbak? Disertasinya tentang ini ya, tentang topik disertasi ya pertanyaannya. Iya. Jadi ini yang perlu saya share, bahwa ketika kita apply beasiswa untuk doktoral itu kan nanti mereka akan meminta meminta proposal ya. Nah, apa yang saya serahkan pada proposal aplikasi Fulbright saya dengan apa yang saya lakukan itu berbeda 180 derajat, tidak ada sama sekali hubungannya gitu loh. Karena ketika kita kuliah di Amerika Serikat, pikiran kita terbuka gitu. Jadi saya fokusnya kepada peer feedback dengan theoretical framework-nya menggunakan Vygotsky, bahwa sociocultural studies ya, lalu peer feedback dalam writing di Indonesia. Jadi memang karena pada saat itu, ini juga alasan kenapa saya barangkali dapat beasiswa LPDP, bahwa salah satu permasalahan besar di dunia pendidikan Indonesia itu adalah rendahnya karya tulis akademisi Indonesia di dunia internasional gitu. Betul. Karena fokusnya lebih sering pembelajaran ke bahasa Inggris itu lebih sering kepada barangkali ke grammar, ke speakingnya, kita lupa ke writing begitu. Jadi itu sih yang saya tekankan gitu. Saya memang milihnya writing, dan setelah saya kembali ke Indonesia pun saya merubah mata kuliah saya menjadi writing, tidak lagi tidak language skill yang lain gitu. Karena memang tujuannya untuk bagaimana caranya agar menulis itu menjadi budaya akademis di Indonesia, sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang mengatakan mereka lebih suka sitting examination yang hanya mengandalkan ingatan daripada disuruh menulis. Karena barangkali selama ini asumsinya kan mending disuruh dibuat paper deh, copy paste selesai gitu. Jadi saya mau merubah paradigma ini, bahwa menulis itu berat kalau kita tidak melatihnya, tapi ketika kita sudah terlatih, maka menulis ini memiliki impact yang paling luas karena kita mengkomunikasikan ide kita kepada dunia gitu loh. Tidak terbatas kalau misalnya barangkali kalau speaking kan di konferensi gitu. Kalau kita menulis, apalagi diterbitkan di jurnal-jurnal internasional yang dibaca oleh banyak orang gitu. Sehingga kita juga bisa dikenal gitu. Jadi memang fokus saya waktu itu tentang written feedback bagi pelajar Indonesia, itu sih judulnya. Persepsi mahasiswa tentang peer feedback. Oke. Ya, luar biasa sekali. Jadi memang menarik banget kalau ngomongin tentang pendidikan di Amerika ya, khususnya kayak untuk PhD-nya. Karena kalau di Inggris sendiri, Mbak, itu kan nggak pakai, biasanya PhD langsung penelitian, nggak kayak di Amerika yang ada coursework-nya gitu kan. Makanya itu juga salah satu alasan saya tertarik untuk kuliah PhD-nya di Amerika, biar tetap dapat ketemu profesor yang lain, nggak cuma ketemu pembimbing kita, seperti itu. Nah, terus juga saya penasaran nih, Mbak, tentang academic environment-nya. Apakah memang di sana itu persaingannya ketat banget, terus kayak mahasiswa itu mereka tuh pada aktif, terus boleh memprotes dosen, seperti halnya di mungkin budaya pendidikan di Eropa dan lain sebagainya, itu gimana ya, Mbak? Tentang academic environment. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke itu sedikit, saya juga mau share bahwa salah satu yang membuat saya insecure ketika apply beasiswa Fulbright, saya mikir, saya ini kira-kira pantas nggak sih cuma tamatan Indonesia gitu. Saya kan nggak punya pengalaman sebelumnya gitu ya. Tapi barangkali karena memang kuliah di Amerika Serikat itu dimanapun kita tamatnya, kita tetap harus duduk lagi di kuliahan, di bangku perkuliahan, sehingga peluang siapa saja terbuka selama kita masih bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta Fulbright gitu. Jadi saya selalu bilang, lihat dong, kalau saya contohnya, saya barangkali contoh hidupnya bahwa saya hanya mendapatkan pendidikan S1, S2 saya di Medan, dan ternyata saya bisa dapat beasiswa S3 ke Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright. Jadi tidak membatasi harus mereka-mereka yang secara akademis sudah matang atau sudah pernah kuliah di luar negeri. Nah, lalu bagaimana dengan budaya akademisnya? Jadi terus terang, kalau saya tidak berat dengan culture shock dalam makanan, kemudian bertetangga. Saya beratnya itu membiasakan diri dengan budaya akademis di sana gitu. Jadi hampir rata-rata di pertemuan pertama itu setiap profesor itu sudah memberikan kontrak perkuliahan. Jadi kita tahu apa kewajiban kita di pertemuan keberapa gitu loh. Lalu mereka sudah menyebutkan bahwa ini reading materialnya. Nanti kita mencari sendiri bukunya, lalu mereka akan memberitahunya, yang bisa tentunya kita pinjam atau kita beli itu di perpustakaan. Kalau perpustakaan kita pinjam ya gitu ya. Nah, jadi kita benar-benar disuruh independen.
Pokoknya untuk pertemuan berikutnya, reading materialnya ada dari sini sampai segini. Jadi hampir rata-rata seminggu itu saya membaca sekitar 400 halaman untuk 3 mata kuliah. Jadi saya hanya sanggup mengambil 3 mata kuliah dalam satu semester gitu ya. Jadi dalam seminggu rata-rata saya 400 halaman bacaannya, dan ketika kita masuk ke ruang kelas itu tidak ada cerita dosen lagi menjelaskan, tidak. Jadi tinggal kita yang sudah share apa yang kita baca gitu. Jadi memang profesornya di sana benar-benar memahami bahwa kampus-kampus di Amerika itu benar-benar multicultural, melting pot. Apalagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi profesornya mengatakan bahwa kita di sini saling mengisi karena kalian datang dari budaya berbeda. Tentunya pengajaran bahasa Inggris di Indonesia itu tidak sama dengan di Arab Saudi, tidak sama dengan di Cina. Jadi setiap orang diberi kesempatan untuk share. Bisa jadi apa yang ada di teori di buku itu tidak bisa diaplikasikan di Indonesia misalnya gitu ya. Jadi contohnya pada saat itu ada yang membahas tentang yang saya rasa sangat booming waktu pada saat ini adalah tentang tema LGBTQ itu apakah boleh dibawa ke kampus ke anak sekolah atau tidak gitu ya. Jadi di Amerika tentu ini sangat terbuka gitu. Lalu saya bilang asumsinya bahwa ketika kita memberikan pelajaran, kurikulum, kita kan terikat dengan budaya lokal, kita terikat dengan peraturan pemerintahnya gitu. Ketika saya di Amerika Serikat, saya tidak akan menghindari ini karena ini bagian dari dinamika masyarakatnya. Tapi di Indonesia ini tidak bagian yang lumrah gitu. Makanya saya tidak, kalau ditanya kenapa kamu tidak akan membawa, saya tidak akan membawa ini topik ini karena ini bukan sesuatu yang menjadi dinamika kehidupan di Indonesia. Nah, yang seperti itu sih yang mereka pahami gitu. Jadi ada lagi yang gini, kenapa nih, gimana nih ada mahasiswa saya yang dia orang Amerika. Jadi dia bilang ada mahasiswanya yang dia masuk kelas sebelumnya pakai cadar. Setelah beberapa minggu dia buka cadar gitu loh. Jadi orang jadi perhatian gitu. Dan dia katanya, aduh saya kepingin banget nih nanyanya gitu. Lalu saya jelaskan lagi kulturnya, kecuali saya bilang dengan teman saya itu, kecuali kalau dia meminta pendapat kamu, baru berikan. Tapi jangan memberikan komen, jangan bertanya, karena barangkali dia sendiri juga punya konflik batin ketika dia memutuskan untuk melepasnya gitu. Lalu ada yang pernah di Arab Saudi, iya benar-benar yang dia bilang itu, ini sesuatu yang sangat masalahnya bukan hanya masalah agama, identitas dan segala macam. Yang seperti ini loh, yang kita alami di kelas gitu. Jadi hampir selalu itu profesor tidak pernah memberikan ceramah di kelas, tapi mendengarkan diskusi dari mahasiswanya sehingga kita bisa saling melengkapi, berbagi pengalaman gitu. Lalu kalau untuk yang lain-lainnya, yang kayak saya bilang tadi, di awal-awal saya harus menyesuaikan diri, karena segala sesuatunya bentuk tugas itu adalah tulisan. Mulai dari critical essay, kita dikasih nih, reading, udah nggak usah dibaca. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan critical essay kalau bahan readingnya nggak kita baca, kan begitu kan? Jadi setiap minggu kita diwajibkan membuat seperti blog, tulisan yang berdasarkan kritis kita terhadap reading minggu itu gitu. Jadi tidak ada alasan mahasiswanya tidak membaca gitu. Nah, ini yang di awal-awal yang saya sangat berat, apalagi dibilang kampus di Amerika itu sangat-sangat hati-hati loh dengan plagiat. Jadi di awal-awal saya itu satu kalimat cari ada nggak persamaannya di online, sampai begitu saking takutnya gitu loh. Tapi setelah di semester kedua sudah mulai saya tahu ritmenya, apa yang terbaik mengerjakannya gitu. Jadi sudah enjoy gitu. Oke, ya jadi menarik sekali pengalamannya, dan juga dari perbincangan ini saya pikir banyak sekali yang bisa kita petik juga, dan juga tips-tipsnya mungkin bisa diterapkan untuk beasiswa lain ya, karena memang pada hakikatnya beasiswa apapun itu, yang namanya riset, kita mengobrak-abrik website kampus itu wajib. Memang itu untuk convincing, biar kita lebih convincing gitu. Nah, Mbak Rahma, terima kasih banget untuk sharingnya. Saya juga sendiri pribadi banyak belajar, karena kebetulan saya juga lagi menyiapkan aplikasi saya, dan mudah-mudahan Mbak Rahma sukses selalu ke depannya, sehat selalu, stay safe di sana Mbak Rahma. Amin. Ya, Mbak Dian juga semoga apa yang dicita-citakannya bisa tercapai, melanjutkan studi di negeri Paman Sam. Iya, terima kasih Mbak, terima kasih sekali lagi udah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama.